Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, di Brunei Darussalam, di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, yang setia menyimak kajian-kajian di YouTube Uripi Allah. Tak lupa juga sahabat-sahabat yang ada di Nusantara ini, terkhususnya yang mengikuti live kajian ini di TikTok. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam kesehatan, dan serta selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah ini kita akan mengkaji tentang pahala dan dosa hanya fiktif. Kita semua, terkhususnya orang Islam, selama ini memahami sebuah pahala hanya fiktif. Memang selama ini kita berharap-harap sebuah pahala yang mana dikatakan pahala itu ketemunya nanti di akhirat. Jadi di dunia ketika manusia itu melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, melakukan sholat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, tidak terlihat pahalanya karena pahalanya dikira besok ketika manusianya sudah mati di akhirat nanti. Dosa-dosa pun juga demikian. Kita hanya memahami dosa, jangan begitu nanti berdosa, jangan begini nanti berdosa. Namun dosa-dosa itu tidak pernah nyata kelihatannya. Kita selama ini hanya beriman tentang pahala dan dosa, hanya fiktif, tidak tahu dengan yang sebenar-benarnya apa itu pahala dan apa itu dosa. Karena selama ini tidak pernah dijelaskan, tidak pernah diterangkan oleh para alim ulama, oleh para ustadz dan sebagainya. Kita hanya pokoknya meyakini kalau berbuat baik akan mendapatkan pahala, kalau berbuat buruk akan mendapatkan dosa. Dan semua itu iman yang fiktif. Sebenarnya kita selama ini hanya beriman kepada yang fiktif, yang tidak ada. Beriman kepada yang tidak nyata. Kenapa? Karena selama ini kita hanyalah menjadi hamba-hamba yang tidak nyata. Kenapa saya katakan menjadi hamba-hamba yang tidak nyata? Hawa nafsu diri kemanusiaan kita, keakuan diri manusia kita, kedagingan diri manusia kita sebenarnya ini tidak nyata, tapi kita nyata-nyatakan di dalam hati kita. Manusia ini gaib, tapi selama ini kita wujudkan di dalam hati kita. Inilah yang saya maksud, kita selama ini hanya beriman kepada yang fiktif, hanya beriman kepada yang tidak nyata,
hanya beriman kepada yang tidak ada. Sebenarnya diri manusia kita ini tidak ada. Sebetulnya diri manusia kita ini gaib. Sebetulnya diri manusia kita ini adalah Adam. Karena kita ini tidak ada, selama ini kita hidup telah puluhan tahun ini merasa diri kita yang ada. Itulah yang dimaksud beriman kepada yang fiktif. Kenapa? Karena tidak mengamalkan iman-iman yang ada di dalam agama kita sendiri. Tidak mau berbasah-basahan untuk memahami apa yang ada di dalam ajaran agama kita sendiri. Terkhususnya rukun iman. Karena selama ini kita dididik sejak kecil hanya untuk memahami rukun Islam saja, yakni pertama, rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kita hanya diajarkan syariat-syariat di dalam beragama saja. Tentunya bertambah umur, tambah melekat bahwa syariat itu masih syariatnya manusia. Bertambah tua puluhan tahun kita tambah terdogma, tambah terdoktrin, tambah kemelekatan di dalam hati kita, seolah-olah inilah hukum Islam, yakni untuk menjalankan syariat manusianya yang masih merasa syariat. Maka semakin berumur puluhan tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, semakin tambah dan bertambah kemelekatan itu. Ibarat barang semakin sowak, tambah tahun tambah sowak. Karena kita memang dulu diajarkan syariat dulu, rukun Islam dulu, tanpa diajarkan rukun iman. Karena anggapan kita itu yang terpenting adalah rukun Islam dulu, nanti akan mempelajari rukun iman. Nah, iman inilah yang selama ini iman yang fiktif. Kenapa kita selama ini hanya beriman kepada Allah, tapi Allahnya fiktif. Beriman kepada Allah, tapi Allahnya gaib. Beriman kepada Allah, tapi Allahnya tidak nyata. Namun Tuhan yang kita abdi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita wujudkan di dalam hati kita selama ini bukan Allah, tapi hawa nafsu, tapi keakuan, tapi kedagingan diri kita lah yang selama ini kita wujudkan. Kita adakan, kita nyatakan, kita jelaskan keberadaan hanya diri kita saja di dalam hati kita. Sehingga kita mengatakan, aku beriman kepada Allah, gombal, bohong, dusta, bila masih ada manusianya yang menduduki sebagai penguasa di dalam hati kita. Aku yakin kepada Allah, itu semua fiktif, bohong, dusta, bila kita yang masih merasa percaya. Manusianya yang masih merasa beriman, manusianya yang masih merasa yakin, manusianya yang masih merasa mempercayai, berarti manusianya percaya hanya kepada kewujudan, keberadaan dirinya saja di dalam hatinya, dan apa yang diungkap itu semuanya iman yang dusta.
maka memahami pahala dan dosa pun juga dusta. Memahami syahadat di dalam rukun Islam pun juga dusta. Memahami sholat di dalam rukun Islam pun juga dusta. Memahami rukun Islam yang ketiga yakni zakat pun juga dusta. Memahami rukun Islam yang keempat yakni puasa pun juga dusta. Memahami rukun Islam yang kelima yang berupa haji itu pun juga dusta. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini selama puluhan tahun, ternyata aku hanya melakukan kedustaan saja kepada Tuhan selama ini. Tiap detik per detik kita hanya berdusta kepada Tuhan. Pura-pura beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Pura-pura Islam sebenarnya belum Islam. Pura-pura selamat tapi belum selamat. Kenapa? Karena hati kita masih banyak api-api yang ada di dalamnya. Kalau orang Islam atau kalau orang yang sudah selamat itu sudah terbebas dari api-api angkara murka di dalam dadanya. Itulah orang Islam yang sebenar-benarnya, orang yang sudah mendahulukan rukun iman daripada rukun Islam. Iman dulu, iman itu apa sih? Datang menghadap kepada Tuhan yang benar. Melewati jalan yang lurus, jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan, apa jalan yang lurus bagi setiap manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya di dalam hatinya. Jalan utama, jalan keselamatan, jalan yang lurus sebenarnya hanya satu. Kembalilah kepada penciptamu. Di dalam Islam ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya mengenal. Bagaimana caranya kita mengenal diri kita dengan sebenar-benarnya mengenal diri kita? Bagaimana caranya kita mengenal fitrah diri manusia kita dengan sebenar-benarnya mengenal fitrah diri manusia? Agar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, maka faqad arafa rabbahu, ia akan bertemu Tuhannya. Di dalam Islam ada rukun iman yang pertama, yakni beriman kepada Allah. Tentunya man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, dari siapa ia diwujudkan, dari siapa ia dijadikan, dari siapa ia bisa berada di dunia ini. Maka kita pahami, kita hayati sejarah diri kita sendiri. Kita tidak usah sibuk-sibuk melihat, menilai sejarah orang lain. Kita tidak usah sibuk menilai cerita orang lain. Namanya saja kaji diri. Ya diri kita saja yang harus kita selamatkan lebih dahulu sebelum kita menyelamatkan orang lain. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Coba saya usia 52 tahun. 52 tahun saya tidak ada. 52 tahun yang lalu saya tidak wujud. 52 tahun yang lalu saya tidak hidup. Coba Anda sendiri sekarang usia berapa? Seumpama yang usianya 40 tahun, coba Anda hayati cerita fitrah diri Anda sendiri. 40 tahun yang lalu Anda ada apa tidak?
Saat Anda bayi terlahir, Anda itu ada apa tidak? Sampai jadi anak-anak, sampai usia akil balik, usia 5 tahun, itulah proses dari tidak ada menuju kepada yang ada. Dari kita lahir sampai usia akil balik, yakni usia 5 tahun, usia TK, mulailah kita mengerti bahwa oh, ini aku adalah manusia, aku adalah yang bernama Abdul Halim. Anda siapa nama Anda? Mari kita kaji diri kita sendiri. Nah, dari kita terlahir sampai umur 5 tahun akil balik, kita berproses dari ketiadaan menuju keberadaan. Berproses dari alam gaib menuju ke alam nyata. Dari alam yang fana menuju alam yang bako. Maka dari itu Adam dan Hawa itu sebenarnya bukan cerita sosok manusia zaman dahulu saja. Selama ini kan kita hanya mengetahui kisah-kisah Adam dan Hawa hanyalah sosok manusia zaman dahulu. Namun sebenarnya manusia zaman dahulu itu sebenarnya pelajaran bagi tiap-tiap manusia, bagi tiap-tiap individu manusia. Yakni dulu pun kita juga Adam. Diri kita pun juga terbuat dari tanah, sama dengan penciptaan Adam. Coba kalau kedua orang tua kita tidak ada, maka kita pun tidak ada. Apapun yang dimakan oleh kedua orang tua kita berasal dari bumi, dari tanah. Tanaman-tanaman berasal dari saripati tanah. Tumbuhan-tumbuhan berasal dari saripati tanah. Air yang diminum pun juga dari tanah. Semua di dalam unsurnya tanah. Jadi penciptaan Adam zaman dahulu yang diceritakan di dalam kitab-kitab suci pun juga sama dengan Adam yang kita jalani selama ini. Sebenarnya kitab-kitab suci itu merujuk kepada kitab yang agung, yakni setiap manusia itulah yang dinamakan Al-Quran yang berjalan. Setiap manusia itulah yang dikatakan Alkitab. Dzalikal kitab, itulah kitab-kitabku. Manusia inilah kitab-kitab Tuhan, karena manusia tidak mengenal diri manusianya. Belum man arafa nafsahu, maka manusia hanyalah memandang, merujuk, memfanatikan kitab-kitab yang dianutnya saja, kitab-kitab yang di luar saja. Tidak akan pernah bisa memahami kitab yang ada pada dirinya. Tubuh kita inilah lembaran-lembaran kitab-kitab suci itu. Dan tulisan-tulisan di dalam tubuh ini, apapun yang kita kerjakan, kita bangun tidur, kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita mandi, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita naik motor, naik mobil, kita bisa sholat ke masjid, yang Kristen bisa ibadah ke gereja dan sebagainya. Itulah kitab-kitab suci, tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab-kitab suci yang bersih itu. Bersih dari apa? Bila sudah bersih dari kemanusiaannya, bila sudah bersih dari keakuan manusianya, bila sudah bersih dari kedagingan manusianya, barulah nyata bahwa setiap diri manusia kita ini adalah kitabullah, kitab-kitab sucinya Tuhan itu sendiri. Bila yang nyata hanya Tuhan saja. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita kembali kepada rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Tentunya yang dikatakan iman kepada Allah itu bila sudah tidak ada manusianya yang berlaku seperti Allah, yang berlaku seperti Tuhan di dalam dadanya selama ini, maka benarlah imannya, yakni iman kepada Allah bila hanya Allah saja yang ada. Itulah fitrah diri manusianya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila manusia sudah ketemu dengan fitrahnya, sudah ketemu dengan keadamannya, sudah ketemu dengan kematiannya, sudah ketemu dengan ketidaknyataannya, maka sebenarnya faqad arafa rabbahu, yang nyata di balik manusia hanyalah Tuhan saja. Hanyalah hidup yang menghidupi manusia saja. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhan, dan Tuhanlah yang merahasiai manusia. Karena manusianya sudah duduk, sudah puluhan tahun menjadi Tuhan, maka manusianya tidak sadar selama puluhan tahun telah jadi Allah, telah jadi Allah, telah jadi penguasa daripada Tuhan itu sendiri. Maka tak akan pernah bisa Islam, tak akan pernah bisa selamat di hatinya bila manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kefitraan diri manusia, ketiadaan diri manusia. Maka dari itu dikisahkan Adam dan Hawa itu sebenarnya kita sendiri Adam ketika kita belum ada. Sejak kita diberangkatkan, diisrokan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan menuju kepada hasil tumbuh-tumbuhan itu ada tanaman sayuran, buah-buahan, sehingga diisrokan, diperjalankan, dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga terpilah-pilahlah saripati yang dimakan oleh kedua orang tua kita menjadi sel sperma dan sel telur. Itulah fitrah asli diri manusia kita yang tidak bisa apa-apa, yang bukan apa-apa. Laisa kamislihi syai'un. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang ada di dalam proses penciptaan manusia. Jadi sejak dari tanah sampai jadi bayi, manusia itu Adam. Manusia itu tidak pernah ada, tidak pernah hidup, tidak pernah wujud ketika diberangkatkan dalam proses penciptaan dari tanah sampai menjadi bayi. Sampai jadi bayi pun manusia tidak tahu apa-apa bahwa dirinya adalah manusia. Namun ketika Hawa tercipta yang ada pada diri manusia, maka Hawa mengajak Adam. Hawa mengajak ketidakadaan menjadi ada. Hawa mengajak kepada Adam, asalnya tidak wujud, merasa wujud. Akhirnya hawa nafsu, Hawa mengajak Adam yang awalnya goib menjadi nyata, merasa nyata, merasa ada diri manusianya sejak detik-detik akil balik usia TK kebanyakan. Dari situlah yang dimaksud Adam dan Hawa telah memakan buah-buah yang terlarang untuk dimakan. Yakni buah khuldi itu maknanya memakan buah khuldi supaya hidup langgeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan tentang pahala dan dosa itu hanya fiktif. Jadi sebenarnya yang dikatakan dosa itu ketika masih ada
kewujudan diri manusianya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud lembah dosa. Jadi ketika masih ada kemanusiaannya yang merasa jadi Tuhan, meskipun manusianya tidak mengaku-ngaku jadi Tuhan, tapi hakikatnya bila masih ada manusianya berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu hanya dianggap ada oleh manusia, tapi hayalan. Dianggap ada oleh manusia, tapi gaib. Apa bedanya Tuhan tidak ada? Ketika kemanusiaannya saja yang ada di dalam hatinya, ya itulah yang dimaksud dosa. Sholatnya dosa, syahadatnya dosa. Kenapa? Karena manusia hanya menyaksikan hawa nafsunya saja. Manusia mengerjakan sholat hanya untuk kepentingan hawa nafsunya saja. Demi apa? Demi pahala, demi masuk surga, demi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa yang dikatakan orang-orang yang lalai dari sholatnya? Sholat itu kan belajar mati. Allahu Akbar. Ketika Allah sudah nyata dan Allah Maha Besar, maka manusianya hancur lebur, manusianya fana, mati. Inilah gambaran manusianya harus dimatikan. Maka ada istilah mutu qabla anta maut. Matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Agar apa? Agar kita hidup di dunia ini enjoy, tenang, nyantai. Kenapa? Karena Tuhanlah yang nyata daripada kenyataan manusianya. Namun kepahaman yang seperti ini banyak orang yang nyesat-nyesatkan saya. Banyak orang yang menghina dina saya. Banyak orang yang mengatakan saya sudah ngaku yang belum kembali kepada Tuhannya, ia tak bakal pernah paham tentang Tuhan kecuali hanya kemanusiaannya saja. Sehingga banyak orang yang menuduh saya ngaku-ngaku jadi Tuhan, padahal dirinya sendiri tidak sadar telah ngaku-ngaku jadi Tuhan. Diri manusianya merasa dirinya yang ada. Diri manusianya merasa dirinya yang hidup. Diri manusia merasa dirinya yang wujud. Sudah lama menjadi ngaku-ngaku jadi Tuhan kok tidak sadar. Selalu menghina, mencemooh orang lain bahwa kajiannya sesat, padahal dirinya sendiri yang berada di dalam kesesatan. Itulah yang dimaksud dosa yang nyata. Itu dosa. Apapun yang kotor keluar dari hati Anda, keluar dari mulut Anda, berarti Anda tidak sadar selama ini sudah lama di lembah dosa. Maka dari itu saya katakan di dalam judul ini, pahala dan dosa hanya fiktif, bohong. Kenapa? Karena manusianya tidak paham apa itu pahala, apa itu dosa. Jadi orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Tuhan, hatinya selalu tenang, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu damai, hatinya selalu enjoy. Dengan memandang orang lain pun enjoy, mendengarkan dengan enjoy. Itulah orang-orang yang mendapatkan pahala. Tidak tersiksa lagi hidupnya, tidak terbakar lagi hidupnya. Meskipun ada gunjingan, ada cercaan, ada hinaan, maka ia tetap enjoy. Kenapa? Karena semua apa yang dilihat dan apa yang didengarnya tidak lain dan tidak bukan juga dari Allah. Anda
Anda yang belum paham pun juga dari Allah. Anda belum dipahamkan, makanya harus enjoy. Kalau Anda tidak enjoy dengan ketidakpahaman Anda, selamanya di dalam lembah neraka, yang mana bahan bakarnya dari manusia kita sendiri dan hati yang ingkar kepada Allah, hati yang membatu, yakni batu, hati yang keras melebihi kerasnya batu, yaitulah neraka. Bila masih ada diri manusiamu di hatimu, yaitulah tempatnya neraka dan tempatnya dosa. Jadi anak cucu Adam membawa dosa, ya dosa seperti itu maksudnya. Meskipun Anda Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, kalau tidak memahami kajian hati, Anda ya percuma dan tak berguna beragama. Agama-agama yang kita peluk hanya menjadi hijab kita ketemu dengan kebenaran, hijab kita ketemu dengan Tuhan. Karena bila kita hanya masih mabuk agama, fanatik dengan agama, selamanya kita masih di dalam lembah dosa, bertambah dalamnya di lembah neraka. Menganggap orang yang tidak memeluk agama seperti diri kita dianggapnya orang kafir, orang sesat, tidak selamat, masuk neraka dan sebagainya. Padahal diri kita sendiri sudah masuk neraka. Kita menilai-nilai orang lain itu pun juga neraka. Kita menilai-nilai orang lain itu pun juga siksaan. Lembah api. Kita menghujat orang padahal kitalah yang terhujat. Kita sudah disiksa-siksa dengan apa yang kita hujat-hujatkan. Kita disiksa-siksa dengan penghinaan-penghinaan kita kepada orang lain. Logikanya begini, kalau kita di dalam surga, maka apa yang keluar dari mulut kita pasti keluar yang indah-indah, yang harum-harum, yang bisa menyejukkan hati manusia lain. Itulah ahli-ahli surga, ahli-ahli kebaikan. Namun yang keluar dari mulut kita yang kotor-kotor saja, membuli, menghina, menghujat, ya itulah aslinya. Keadaan hati kita ya seperti itu, panas. Tolong, itu maknanya. Ahli neraka kepanasan. Maka dari itu, itulah yang dimaksud setan, iblis. Karena manusia selama ini sudah jadi setan, sudah jadi iblis tanpa disadarinya, termasuk saya. Karena selama ini manusia hanya membayang-bayangkan saja, fiktif tentang iblis, fiktif tentang setan, fiktif tentang dajjal, fiktif tentang jin. Padahal setan, iblis, jin, dan dajjal itu ya diri kita sendiri. Kitalah rajanya iblis dan setan. Kitalah rajanya jin dan dajjal. Kalau tidak ada kita, setan, iblis, jin, dajjal tidak akan pernah ada. Itulah dulur papat limo pancer. Adanya dajjal, adanya jin, adanya setan, adanya iblis. Pusatnya ada pada tiap-tiap diri manusianya, bila masih manusianya yang wujud, yaitu raja jin, raja setan, raja dajjal, raja iblis. Ya kita sendiri inilah barangnya, bro. Bukan sosok-sosok yang kita bayang-bayangkan. Semua itu kan iman yang hanya bayangan, iman yang fiktif. Kita selama ini telah tertipu puluhan tahun lamanya. Karena kita diajarkan hanya untuk mengenal yang bukan diri kita. Itulah kita selama ini dijauhkan oleh setan agar kita tidak jumpa Allah. Makanya setan itu, iblis itu membisiki pada manusia, hujat saja
saja itu, hina saja itu ajaran sesat. Supaya apa? Supaya mereka manusia-manusia yang belum sadar, supaya tetap di dalam pengikut iblis dan setan. Supaya di dalam neraka ini penuh sesak dengan manusia yang masih memikirkan kemanusiaannya. Penuh sesak dengan manusia yang masih ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu sangat amat minim dan sangat amat sedikit penduduk surga itu. Bila dijumlah dari sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, banyaknya biliunan yang masuk surga adalah 1/100 juta orang, hanya satu yang masuk surga. Dari 100 juta orang, satu yang masuk surga, yang 100 juta orang masuk neraka. Apa buktinya? Manusia-manusia yang mengejar dunia itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia-manusia yang telah meninggalkan dunia. Meninggalkan urusan-urusan dunia. Manusia yang terbelenggu, terpenjara dengan keduniaan kemanusiaannya itu 100 juta orang, ketimbang satu orang yang sudah terlepas bebas dari kemanusiaannya. Maka dari itu tujuan dari kajian-kajian ketuhanan ini supaya membebaskan manusia dari urusan kemanusiaannya. Kenapa? Agar Tuhanlah yang lebih baik mengurus manusianya. Jadi akhirnya hatinya bisa enjoy. Untuk pembuktian yang saya ucapkan bahwa 100 juta manusia hanya banding satu yang masuk surga, coba Anda hayati. Dari biliunan manusia yang ada, yang diceritakan di dunia ini, kira-kira para nabi dan para rasul itu ada berapa yang kita kenal selama ini? Para utusan atau para rasul itu hanya 25 nabi dan rasul. Sedangkan nabi para utusan ada ratusan ribu. Bila dibanding dengan biliunan manusia yang sudah ada di dunia ini, berapa? 1 banding berapa? 1 banding 100 juta manusia. Maka dari itu langkah orang-orang yang sudah mengembalikan dirinya kepada Tuhannya itu langkah. Maka dari itu setan iblis tidak suka Tuhan. Iblis setan itu tidak suka Allah, tidak suka Allah, tidak suka Bapa, tidak suka Romo, tidak suka Gusti. Kenapa? Karena bila manusia kembali kepada Tuhannya, setan, iblis, jin, dajjal akan tersaingi, akan ditinggal oleh manusia. Maka tak hayal manusia pada umumnya takut mati. Kenapa? Karena sudah didoktrin, didogma, dibelenggu oleh iblis dan setan supaya manusia itu takut mati. Kenapa? Kalau manusia pada mati, siapa yang jadi pengikut setan? Kalau manusia pada mati, siapa yang menemani setan di dunia ini? Kalau manusia pada kembali kepada Tuhan, maka iblis dan setan seolah-olah tidak mau diperangi. Bagi manusia yang tidak mau memerangi dirinya, berarti manusia itu melanggengkan kerajaan setan di dalam hatinya daripada kerajaan Tuhan. Itulah kenapa saya katakan bahwa pahala dan dosa itu hanya fiktif. Karena kita selama ini memahami pahala dan dosa itu sesuai hawa nafsu kita sendiri saja. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dosa dan pahala dari Tuhan. Dosa itu ketika manusianya yang masih jadi Tuhan. Ketika ada manusianya selamanya dosa terus sepanjang hidupnya, abadan abada di dalam neraka jahanam. Namun pahala menurut Tuhan manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi sesuai ayat yang sering saya ulang-ulang di dalam kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang.
jiwa-jiwa yang enjoy, jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang penuh dengan kebahagiaan. Caranya bagaimana agar kita dikatakan jiwa yang tenang, damai, bahagia, enjoy? Caranya hanya satu, kembalilah kepada dari mana kamu itu berasal, dari mana kamu itu hidup, dari mana kamu itu diadakan, dari mana kita dinyatakan di dunia ini. Ternyata hanya dari Tuhan. Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Bahwa rela dan ridho bahwa hidup ini Allah di hati kita. Rela dan ridho bahwa hidup ini bukan hidup kita di hati kita. Rela dan ridho bahwa kita selama ini hanya dikuasai Tuhan. Rela dan ridho bahwa kita bisa ngapa-ngapain pun juga dikuasai Tuhan. Rela dan ridho kita di dalam penjagaan Tuhan. Rela dan ridho kita di dalam kecukupan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka bila kita sudah rela dan ridho mengembalikan itu semua, maka Allah pun juga ridho. Disambutlah kita oleh Allah dengan keridhoannya. Maka disitulah caranya, tempatnya orang-orang yang jiwanya sudah tenang, hatinya sudah damai, hatinya sudah enjoy, hatinya selalu bahagia. Maka beda aura wajahnya ahli neraka dan ahli surga itu. Ahli mengabdi dan ahli durhaka itu beda penampilan wajahnya. Penampilan hatinya pun juga beda. Coba yang komen-komen di bawah ini, Anda sudah saya tunjukkan bahwa Anda yang bisa menilai diri Anda sendiri, Anda itu ahli neraka atau ahli surga. Anda yang berhak bisa menilai. Saya mah tidak tahu apa-apa tentang diri Anda. Yang saya tahu hanyalah tentang diri saya sendiri. Nafsi. Itulah yang dimaksud qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri kepada zatnya sendiri. Jadi memang manusia itu tidak harus sama. Manusia itu beda-beda. Karena Allah itu, Tuhan itu memerankan masing-masing manusia itu berbeda-beda. Meskipun kelihatannya kita sama-sama jadi orang Islam, tapi perannya beda-beda. Ada di dalam agama Islam ada orang yang rajin ibadah, ada yang malas ibadah, ada yang agama hanya untuk kedok imannya saja supaya diakui sebagai umat beragama. Beda-beda peran. Namun semua itu sebenarnya bukan peran manusianya. Itulah peran Tuhan. Bila manusia sudah sampai rela dan ridho kembali kepada Tuhan, maka enjoy saja hatinya melihat peran-peran Tuhan yang ada pada diri orang lain. Kemudian ketika kita sudah rela dan ridho bahwa semuanya ini yang nyata, yang nampak, yang wujud, yang hidup hanya Allah. Itulah yang dimaksud tujuan Allah menciptakan manusia hanyalah untuk mengabdi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah di dalam golongan-golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Jadi sesuai dengan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Apa maknanya? Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi itu. Maksudnya hanyalah aku yang berkuasa atas jin dan manusia. Aku yang berkuasa antara baik dan buruk. Aku yang berkuasa atas dosa dan pahala. Aku yang berkuasa atas dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya kalau manusianya sudah kenal Tuhannya, maka ia selalu enjoy saja. Nonton Allah sambil makan popcorn. Itulah hamba-hamba yang mengabdi. Ketika kita sudah di dalam
golongan orang-orang yang mengabdi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang dimaksud surga yang nyata, hati yang keadaannya sudah enjoy. Jadi surga neraka itu bukan suatu tempat, tapi surga dan neraka itu adalah kondisi hati. Surga dan neraka selama ini sudah ditempati, yang neraka sudah ditempati oleh manusia banyak. Dari 100 juta banding 1 manusia telah menempati neraka. Tapi tidak sadar bahwa ketika masih ada manusianya itulah neraka. Ketika masih ada manusianya itulah tempatnya fahsya wal mungkar. Ketika masih ada diri manusianya itulah tempatnya kemiskinan, tempatnya kekurangan, tempatnya sifat keburukan, fahsya wal mungkar, sifat keji dan ingkar kepada Tuhan. Maka dari itu hanya orang-orang yang dikehendaki Tuhanlah yang bisa kembali kepada Tuhan. Jadi saya doakan sahabat-sahabatku yang di bawah, semoga kita semua berangkat, termasuk saya, berangkat mengedukasi bagi penyimak YouTube Uripe Allah, agar mereka semua yang menyimak supaya dipahamkan oleh Allah, yang nyimak YouTube Uripe Allah supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan untuk memenangkan peperangan di dalam kehidupan ini, sehingga hatinya bisa enjoy. Maka dari itu bagi yang hadir di sini, singgahlah, ikuti sekali saja minimal kajian di YouTube Uripe Allah. Jadi caranya, Anda pingin kajian apa saja sudah ada di YouTube Uripe Allah, karena sudah ada 4.500 di YouTube saya 8 tahun yang lalu. Ada 4.500 video dengan berbagai macam judul. Anda tinggal cari Anda ingin judul apa. Anda ingin judul tentang apa? Tentang setan, tentang malaikat, tentang Tuhan, atau tentang makrifat. Ada semua di YouTube. Tinggal Anda tulis apa yang Anda butuhkan. Contoh, bila Anda mencari di YouTube jalan, seumpama Anda ingin selamat, Anda cari jalan, ketik jalan selamat, di belakangnya ditambahi Uripe Allah. Kalau tidak Anda tambahi Uripe Allah, Anda akan ketemu dengan banyak channel yang lain. Jadi ketika Anda ingin menjumpai channel YouTube saya, passwordnya ada Uripe spasi Allah. Jadi judul apapun yang Anda cari, judul apapun tentang kajian diri, kajian ketuhanan ini, supaya hati kita sama-sama selamat, sama-sama enjoy, apa yang Anda butuhkan tulis, dan passwordnya di belakangnya ditambah Uripe Allah, agar ketemu dengan kajian-kajian Uripe Allah. Ada 4.500 lebih video yang ada di Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kelimpahan rezeki, di dalam kita melewati siratal mustaqim kehidupan ini, agar selalu tenang, agar selalu enjoy. Nanti Anda hidupnya pun juga akan bahagia. Di masa tua Anda akan bahagia. Di masa tua Anda akan tidak sibuk-sibuk lagi mencari dunia. Kenapa? Karena dunia telah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan. Maka hidupnya akan selalu enjoy, bahagia, tidak takut lagi dengan perkara-perkara dunia, tidak takut lagi dengan hiruk pikuknya dunia. Kenapa? Karena kita sudah kembali kepada Tuhan yang berkuasa atas dunia. Disitulah letaknya orang yang kaya, orang yang selalu rela, orang yang selalu ridho dengan apa yang sudah diputuskan Tuhan kepada kita. Semoga saya pun
bisa memahami apa yang saya ucapkan. Kenapa? Karena sebenarnya yang bisa ngaji begini bukan manusia. Manusia hanya diperankan Tuhan, manusia hanya bayangan Tuhan. Kadang nanti setelah ngaji ini saya dengarkan lagi, saya tadi ngomong apa ya, tadi saya ngaji apa ya. Kadang-kadang saya pun juga tidak tahu. Kenapa? Karena memang bukan kuasa saya untuk bisa menjelaskan ini. Jangankan saya, Nabi Muhammad pun juga dilarang. Hei Muhammad, jangan sekali-kali kau membahas tentang roh. Kenapa? Karena roh itu urusanku, urusan Allah. Jadi Nabi Muhammad saja dilarang untuk membahas tentang roh atau membahas tentang ketuhanan bila bukan Tuhan itu sendiri yang bahas. Jadi kenapa Allah itu melarang Nabi Muhammad untuk membahas tentang roh, tentang ketuhanan? Karena bila masih ada Muhammadnya di dalam hati Muhammad, batal. Bila masih ada kedirian saya di dalam hati saya, batal. Maka orang lain tak akan pernah paham. Maka bila Anda yang mendengarkan ini, bila Anda memahaminya, berarti Anda sudah dipilih untuk Allah dan akan dibahagiakan hidupnya oleh Allah, akan dienjoykan hatinya, agar akan dilimpahkan rezekinya. Karena itulah marilah kita bersama-sama menuju Allah. Bila ada kebaikan di channel YouTube Uripi Allah, bagikan kepada sesamanya. Biarkan mereka terima atau tidak, bagikan. Yang terpenting Anda yang sudah menerima, Anda yang sudah paham, tugas Anda hanya menjadi utusan-utusan Allah. Tugas Anda sebagai al-ulama warasatul anbiya. Tugas Anda hanya menjadi pewaris-pewaris para nabi. Sehingga Anda diwajibkan menyampaikan risalah-risalah kenabian. Meskipun Anda tidak bisa menceritakan tentang isi yang ada di YouTube Uripi Allah, bagikan saja linknya, link YouTube-nya bagikan. Mereka terima atau tidak terima bukan urusan kita. Kenapa? Karena Allah lah penguasa manusia. Yang tidak menerima, ya urusan Allah. Kenapa? Allah yang menguasai orang yang tidak menerima. Yang menerima pun juga urusan Allah. Kenapa? Allah pun juga yang menguasai orang-orang yang menerima kajian yang seperti ini. Jadi yang penting enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam kebaikan. Dan sebelum mungkin saya adakan tanya jawab meskipun lewat taping sebentar, saya ucapkan dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tersilap. Mohon maaf bila ada kata-kata yang membuat Anda tersakiti. Semoga kita semua di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.